Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru dimanapun berada. Jadi di video kali ini saya Muhammad Sumarlin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lombok Barat. Sekarang ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Tuipan, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Didik Kurniawan, yang akan menjadi objek pengambilan proses pembelajaran. Baik Bapak, nanti kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Baik Pak, kita akan langsung saja melaksanakan kegiatan pra-observasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya nanti agar Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas saat observasi dilakukan, nanti Bapak akan menjadi lebih siap, kemudian juga menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan nanti kita bahas. Baik Bapak, pada kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Boleh kira-kira Bapak? Boleh, dengan hati. Baik, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran, kira-kira ada apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran yang nanti Bapak akan terapkan di dalam kelas? Baik, terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan tadi, jadi nanti pada saat saya akan melakukan pembelajaran, topik materi yang akan saya sampaikan sudah sampai pada menganalisis terkait dari latar belakang cerita rakyat, kemudian menentukan unsur-unsur pembangun dalam itu tujuan pembelajaran yang akan nanti Bapak sampaikan di dalam kelas. Nanti Bapak sampaikan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Pertanyaan kedua terkait dengan area pengembangan dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang menjadi area pengembangan yang akan nanti Bapak terapkan di dalam kelas? Area pengembangan misalnya seperti apa? Mungkin diskusi kelompok. Oh, ya. Jadi kebetulan atau ini Pak, mungkin keterampilan. Ya. Dari segi keterampilan. Ada beberapa model yang akan saya terapkan untuk seluruh aspek pengembangan pada saat proses pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, nanti peserta didik atau siswa itu akan membentuk berdasarkan kelompoknya Pak. Kemudian juga nanti peserta diharapkan pertama dia bisa menentukan unsur-unsur dari bangunan itu sendiri. Kemudian nanti dia bisa membuat kerangka terkait itu sendiri yang akhirnya dari keterampilan yang akhirnya menghasilkan sebuah keterampilan berupa mereka mampu menganalisis unsur kemudian membuat sebuah terkait itu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Berarti Bapak nanti berharap siswa akan memiliki keterampilan dalam menganalisis unsur pembangun cerpen, kemudian bisa membuat kerangka dalam pembuatan teks cerpennya. Terima kasih Pak. Selanjutnya terkait model pembelajaran. Nah, nanti kira-kira model pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan nanti pada saat proses pembelajaran? Jadi di dalam menganalisis terkait dengan materinya Pak, dan yang menganalisis cerpen dari latar belakang peristiwa sejarah dan menentukan unsur-unsur pembangun dalam cerpen itu, saya menggunakan pendekatan statistik dengan model pembelajaran discovery, yang mana saya beranggapan bahwasanya pendekatan tersebut dan model tersebut lebih berfokuskan kepada peserta didik mampu menyelesaikan persoalan secara pribadi, yang artinya mereka mampu mencari materi atau
bahan ajar bukan hanya saja diterima oleh guru, melainkan bisa mereka mengakses dari semua sumber yang ada, baik dari media online, website ataupun buku ajar. Yang terakhir Pak, dari pertanyaan saya pada kegiatan praobservasi pada sekarang ini, yaitu tentang penilaian. Jadi di akhir kegiatan kan ada proses penilaian. Nah, bagaimana Bapak akan melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran? Apa kira-kira model penilaian yang akan Bapak gunakan? Jadi sebagaimana yang sudah saya siapkan tentang instrumen penilaian, jadi nanti peserta didik akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya melalui UKTD yang sudah saya bagikan, yang dimana nanti ada 3 bentuk penilaian yang saya akan gunakan. Yang pertama dari aspek penilaian keterampilan, yang mana dari keterampilan itu nanti peserta didik sekiranya mampu mengidentifikasi atau menganalisis unsur-unsur pembangun teknik survei sendiri. Kemudian keterampilan kedua, mereka mampu menyusun kerangka teks cerpen yang kedepannya bisa membuat teks cerpen dengan judul-judul tertentu. Yang kedua, penilaian sikap. Jadi penilaian sikap itu nanti akan saya jadikan sebagai instrumen penilaian pada saat keaktifan mereka dalam mengerjakan KPD tersebut dengan teman sejawatnya pada saat diskusi. Kemudian keterampilan pengetahuan. Nah, dari keterampilan pengetahuan ini saya mengambil dari hasil daripada jawaban melalui instrumen itu. Misalnya kalau tema saya bobotkan, apabila mereka menentukan tema kemudian jawabannya bagus sesuai, misalnya maka akan bobotnya mendapat 10. Nah, seperti itu. Berarti sudah sangat komplit Bapak ya. Kita ada 3 penilaian, ada penilaian keterampilan, ada penilaian sikap, dan juga penilaian pengetahuan. Baik Bapak, terima kasih. Sekian dulu untuk kegiatan praobservasi kita pada hari ini. Semoga bisa terlaksana dengan baik. Jadi terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melaksanakan praobservasi. Demikian Bapak dan Ibu, kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama Bapak Didik Kurniawan, salah satu guru bahasa Indonesia di sekolah kami di SMK Negeri 1 Kuripan. Ada di bawah, ada di bawah dulu, ada di bawah, ya. Dari belakang, biar kalian itu baca nama. Baca taruh di bawah saja ya. Oke, siap untuk belajar? Iya. Baik, terima kasih. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Gila kabar gimana? Baik. Jepri, Jep. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, agar apa yang kita pelajari, agar apa yang kita pelajarkan itu dapat bertahan, marilah kita dulu awali kegiatan kita dengan berdoa. Siap? Ya. Untuk berdoa kali ini saya minta untuk dipimpin oleh Adi. Silakan pimpin temannya untuk berdoa, ya. Ya, silakan Adi untuk berdoa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, bermati, mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Adi. Selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Pagi hari ini ada yang masuk nggak? Ada yang nggak masuk? Siapa? Baik. Jadi Pak Guru ingin sampaikan kepada kalian yang pertama, kedisiplinan merupakan satu hal yang sangat penting karena disiplin itu adalah bagian dari ciri-ciri orang yang sukses. Makanya kalau kalian disiplin, maka insya Allah di kemudian hari kalian akan menjadi orang yang sukses. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita,
ya sebelum kita mulai materi pelajaran kita pada pagi ini, Pak Guru ingin mengajak kalian untuk ice break. Untuk menyanyi. Agar lebih meriahnya, nggak usah tegang, santai. Jadi ice breaknya itu Pak Guru minta untuk berdiri semuanya. Berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ya, berdiri. Baik. Menari patia di atas menari patia menari patia di atas menari patia menari di atas menari. Oke, silakan dulu. Saya Pak, Oh ya, apa hubungannya materi yang kita pelajari dengan kehidupan sehari-hari? Oke, terima kasih Nila. Jadi, pada adalah seperti kalian ketahui bahwa di dalam cerita pendek itu terdapat ajaran atau nilai-nilai yang memiliki hubungan tentang kehidupan kita masing-masing. Yang dimana apa yang disampaikan cerita di dalam apa yang disampaikan di dalam cerita tersebut terdapat nilai yang kemudian kalian atau kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, memahami cerpen dengan latar belakang beberapa peristiwa di Indonesia. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan di dalam sejarah. Gitu ya. Dari tujuan pembelajaran tersebut, Pak Guru ingin bertanya. Pertanyaan adalah, siapakah yang tahu cerita pendek atau teks cerpen? Saya Pak. Ya, silakan hari ini. Teks cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa naratif yang berisi cerita pendek dengan jumlah kata sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oke, kasih apa dulu buat hari ini? Jadi teks cerpen itu adalah, jadi silakan kalian mendeskripsikan dengan bahasa kalian sendiri, asalkan sesuai dengan substansinya. Pertanyaan kedua, dari tujuan pembelajaran kita, siapakah di antara kalian yang pernah membaca cerpen? Oh ya, silakan. Saya pernah baca cerita tentang paling utama. Ya. Cerita kalau nggak salah ceritanya tentang seorang laki-laki pergi merantau, izin ke ibunya, terus ketika udah sukses dia balik sama istrinya, tapi dia nggak ngakuin ibu. Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Sebenarnya baca dulu. Baik, kalian sudah menjawab betul sekali tentang apa pengertian daripada cerpen. Kemudian kalian juga pernah, di antara kalian saya yakin juga pernah membaca teks cerpen. Di depan sudah ada scan barcode, ya, masing-masing scan barcode. Di scan barcode ini saya harapkan sama kalian sudah memiliki aplikasi atau scanner bawaan yang ada di HP-nya, ya kan? Ya. Nah, nanti setiap anggota kelompok masing-masing maju untuk menycan, kemudian dari hasil scan tersebut berisikan materi yang sudah Pak Guru simpan di drive-nya Pak Guru, ya. Nanti kalian baca, kalian amati isi materi yang Pak Guru simpan di Google Drive melalui scan tadi. Oke? Baik. Untuk pertama saya persilakan untuk kelompok 1 menycan to the barcode-nya ke depan. Ya, masing-masing. Silakan kelompok 1. Nanti yang kelompok sebelah bisa scan sebelah ya. Karena Pak Guru sudah mengirimkannya. Ya, di scan. Akan menayangkan secara langsung, yaitu tentang video yang menjelaskan tentang unsur
pembangun di dalam cerita pendek. Silakan kalian mengamati video tersebut. Tolong diamati ya. Kemudian Pak Guru minta kalian baca dan mengamati isi cerpen. Ini. Oke, jadi bertanya apa saja unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Jadi sebagaimana video yang sudah kalian amati, kemudian materi yang sudah kalian searchkan di dalam materi, bahwasanya terdapat dua unsur pembangun di dalam sebuah penulisan teks. Yang pertama ada yang disebut dengan unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam cerpen. Yang kedua unsur ekstrinsik, unsur pembangun dari luar dalam sebuah teks cerpen. Gitu ya? Jadi ada dua ya Nelly? Ya. Oh, jadi unsur-unsur pembangun dalam cerpen itu ada dua ya Pak, unsur intrinsik, intrinsik dan ekstrinsik. Ya, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Nelly itu benar. Unsur pembangun di dalam sebuah penulisan teks cerpen itu ada dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lebih benar, Pak Guru akan memberikan kalian lembar LKPD, lembar kerja peserta didik, ya kan? Ini ada kelompok 1, kemudian ini dia. Jadi bisa ditulis di belakangnya ya. Kalau cukup bisa ditulis di belakangnya. Ditulis di belakangnya. Jadi silakan kalian mengerjakan lembar kerja tersebut, kemudian dijawab analisis unsur pembangun di dalam cerpen tersebut, kemudian jawab pertanyaan dari lembar kerja yang sudah saya berikan. Ya, kalau memang tidak muat bisa kalian tulis di belakang, ya, bisa kalian tunjukkan. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Bisa dibawa ke sana. Ya, bisa dibawa ke sana. Ditulis. Ya. Kenapa? Jadi ini dijawab apa nama di dalam cerpen tersebut, ya? Namanya apa? Pertanyaannya apa? Ya? Kemudian pengelompokan. Jadi pengelompokan yang terdapat dalam cerpen itu dapat dikatakan seperti ini. Tulis satu lagi. Kalau teman-teman itu bahwa ya. Dan terus proses dari pengembangan itu, misalnya dia itu dijadikan apa? Apakah itu memposisikan karakter tokoh ke dalam cerita itu. Jadi penokohan itu adalah bagaimana dia memposisikan karakter di dalam cerita tersebut, ya.
Sudah jadi semuanya? Ya. Sudah? Ya. Oke, baik. Kalau sudah jadi, saya minta masing-masing anggota kelompok atau kelompok, entah itu diwakili atau semua kelompok yang maju, untuk mempresentasikan hasil daripada pekerjaan yang sudah kalian kerjakan, ya. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dengan hasil diskusi lapangan. Perkenalkan, nama saya Dila Kusnati. Perkenalkan, nama saya Dinda Mayati. Nama saya Beaisa Putri. Tema yang terdapat dalam cerpen tersebut berjudul Kehidupan dan Nilai agama. Dalam cerpen ini banyak terkandung nilai agama karena dalam cerpen menceritakan tentang kehidupan yang ada dalam pesantren bukti nilai agama. Pada pengaruh agama dan budaya kami yang kuat, jarang terjadi perhubungan antara laki-laki dan perempuan di kampungku. Kalau antaranya bukan keluarga sendiri atau yang sudah nikah dan diketahui oleh orang tua masing-masing seperti lakiku dengan Zainab. Dua, nilai sosial. Dalam cerpen mendikasi bahwa ada nilai sosial yang terkandung di dalamnya, yaitu mereka merasa kasihan atau lupa kepada Haji Basuni. Walaupun Haji Basuni sudah melakukan kesalahan, tetapi tidak menghukumnya karena mereka tahu hukuman yang diperbuat oleh manusia akan dibahas oleh antagonis yang kita pakai. Ada lagi? Sekian dari Ada pertanyaan? Sekian dari kelompok kami, kurang atau lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulia Hayani. Yang mau bertanya? Silakan, yang mau bertanya, ya, Mama Dewi. Apa gaya bahasa yang terdapat dalam cerita ini? Satu, nada aksentuasi atau perumpamaan. Bayangkan wajah seorang gadis putri Nabi yang cantik. Mana? Ini? Ya. Mantap. Oke. Yang lain ada yang bertanya, silakan. Ya, kalau nggak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dari pembelajaran yang sudah kita pelajari, kemudian dari tayangan-tayangan yang kalian lihat, yang kalian amati dari kelas, kira-kira apa kesimpulan yang terdapat dari materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Mungkin ayo apa? Oh ya, ini silakan, apa kesimpulan kita? Jadi kesimpulannya adalah unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen ada dua, yaitu unsur pembangun dari dalam, yaitu unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang kedua ada unsur pembangun dari luar, yaitu unsur ekstrinsik yang terdiri dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai yang terdapat. Oke. Ya, terima kasih. Baik, tadi. Ya, kita tadi. Apa Pak Ade menemukan kesulitan dalam
di dalam menentukan unsur-unsur pembangun dalam. Perlu Pak Guru ingatkan bahwasanya di dalam kita apabila menemukan hambatan ketika kita menentukan unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerpen, maka yang paling terpenting adalah kita lebih dahulu mengamati dan menganalisis cerpen yang kita baca. Seperti di dalam seperti materi yang sudah kita sampaikan yang kalian pelajari pada pagi hari ini, bahwasanya unsur pembangun cerpen itu ada dua, ya kan? Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu terbagi dari ada tokoh, ada amanat, kemudian ada penokohan, alur dan lain sebagainya. Ya kan? Lalu hadir untuk memimpin doanya untuk menuturkan kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oh iya. Kemarin saya dengar Bapak ingin ketemu saya. Apa yang bisa saya bantu? Iya Pak, jadi tujuan saya ketemu Bapak, saya ingin berdiskusi sedikit Pak tentang hasil pengamatan observasi yang sudah Bapak lakukan pada saya. Oh iya. Kemarin memang saya sudah melaksanakan observasi di kelas Bapak. Bagaimana kesan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah Pak, siswa antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu juga siswa mampu mengaktualisasikan materi yang telah disampaikan kemarin. Iya. Memang sama dia ketika Bapak menjadi di kelas ketika saya melaksanakan observasi, saya lihat ada beberapa siswa memang tidak fokus terhadap materi yang Bapak sampaikan. Nah, Bapak telah menggunakan metode yang sudah tepat. Menurut Bapak, apa yang akan ditingkatkan dari proses pembelajaran Bapak menjadi evaluasi? Pertama, saya merasa saya sendiri belum maksimal dalam pengelolaan waktu pada saat pembelajaran, sehingga anak-anak saya amati mereka tidak fokus dalam memahami atau dalam menyimak materi yang saya sampaikan pada saat proses pembelajaran kemarin. Memang kita semua karena beberapa yang ketika mengikuti proses pembelajaran ada beberapa hal yang mereka menjadi kurang fokus. Apa yang menurut Bapak kira-kira menjadi penyebab dari permasalahan yang tadi Pak? Siswa kurang fokus atau waktu yang tadi Bapak? Jadi karena hubungannya mereka itu kurang fokus ketika mengamati materi sampaikan, itu tidak lepas jam waktu pelaksanaan pembelajaran itu jam-jam yang mana mereka sudah merasa bosan dan jenuh. Salah satunya itu cuaca panas, kemudian jam mungkin di saat itu mereka sudah jenuh, itu yang menyebabkan salah satu mereka kurang fokus dalam memperhatikan materi yang telah disampaikan. Tadi Bapak sudah menyampaikan permasalahan terkait proses pembelajaran. Nah, apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang tadi Bapak sebutkan? Secara pribadi, saya coba akan menerapkan SBIK Pak. Jadi SBIK ini menurut saya adalah sangat ideal. Yang mana nanti di SBIK itu nanti mungkin saya akan SBIK-nya berupa nyanyi untuk mereka agar lebih refresh lagi. Karena ini juga terkait dengan waktu yang saat itu mereka sudah penuh, maka perlu SBIK seperti menyanyi agar mereka tidak jenuh. Yang kedua, saya akan mencoba memberikan stimulasi berupa rangsangan akan pentingnya proses pembelajaran yang mempunyai materi yang disampaikan oleh kehidupan seperti itu. Baik, rencana Bapak sudah sangat bagus tadi Pak, menggunakan SBK, kemudian kegiatan yang lain tadi yang saya yakin nanti tentu pasti bisa akan meningkatkan motivasi dan fokus siswa ketika mengikuti proses pembelajaran Bapak. Apalagi tadi yang disampaikan Bapak bahwa jam-jamnya itu adalah jam kritis, jam terakhir. Susah memang guru ketika melaksanakan kegiatan proses pembelajaran itu. Nah, Bapak sudah
tadi menyampaikan tindakan yang akan dilaksanakan. Bapak bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi nanti kepada siswa. Ya Pak, saya akan mencoba menerapkan anjuran Bapak di proses pembelajaran. Baik Pak. Bapak juga bisa nanti membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan yang nanti saya akan sampaikan kepada Bapak. Saya juga nanti Bapak berharap selanjutnya kegiatan proses pembelajaran nanti di kelas akan menjadi lebih efektif. Pak, juga selanjutnya nanti kita mungkin akan ketemu lagi. Nanti Bapak akan melaksanakan perbaikan dari kegiatan pertemuan kita hari ini. Mungkin nanti saya akan kembali mengobservasi atau ingin ketemu lagi dengan Bapak nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik Pak, kira-kira apa yang menjadi refleksi atau hal baik atau apa yang akan Bapak ingin sampaikan dari hasil pertemuan kita hari ini? Tentu saya merasa berterima kasih banyak Pak. Melalui diskusi ini saya mendapatkan ini yang mana kekurangan yang sudah saya lakukan dalam proses pendapat belajar itu sudah diberikan masukan dari Bapak, sehingga saya merasa lagi. Insya Allah masukan dari Bapak dari hasil diskusi ini kedepannya saya akan menerapkan supaya apa yang saya harapkan itu sesuai dengan yang saya inginkan. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak, amin. Saya juga berharap nanti kegiatan proses pembelajaran selanjutnya menjadi lebih efektif, kemudian juga lebih baik. Bapak bisa melaksanakan apa yang tadi sudah direncanakan. Nah, nanti kita bisa lihat berikutnya nanti ketika kita mungkin saya akan lagi ke kelas Bapak. Terima kasih Pak atas yang Bapak sudah mau bertemu dengan saya. Terima kasih sama-sama Pak. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak. Terima kasih sudah memberikan arahan masukannya kepada saya. Semoga diskusi ini memberikan manfaat saya pribadi. Mungkin itu saja Pak. Saya mohon pamit dulu untuk kembali ke kelas. Ya Pak Sumarlin, gimana rasanya tadi setelah melakukan pasca observasi dengan rekan sejawatnya? Nah itu alhamdulillah saya bisa mengetahui apa kekurangan, kemudian apa tindakan perbaikan yang nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman sejawat yang tadi saya observasi itu. Nah, itu mungkin bisa jadi perbaikan untuk berikutnya, karena tadi saya sudah memberikan saran dan nanti kami akan ketemu lagi berikutnya untuk melihat apakah tadi tindakan perbaikan yang sudah beliau rencanakan itu bisa terlaksana dan bisa meningkatkan tadi permasalahan yang dihadapi terkait siswa itu bisa diatasi dengan tindakan rencana yang sudah disampaikan. Ibu juga tadi melihat hasil observasinya Ibu ketika Pak Sumarlin tadi mengadakan interaksi, di situ terlihat sekali hidup suasananya dan Pak Sumarlin bisa memberikan istilahnya motivasi. Kemudian Pak Sumarlin tidak sendiri yang menyelesaikan masalah itu, tapi rekan sejawatnya yang menemukan masalah dan menyelesaikan masalah. Kemudian saya sendiri melihat tadi pembicaraannya di sana Pak Sumarlin itu hadir seutuhnya. Kemudian tindak lanjutnya juga sudah ada, refleksinya juga sudah ada terlihat di situ. 8 kriteria itu sudah dimiliki oleh Pak Sumarlin. Ya. Nah, tetapi Pak Sumarlin sendiri selama interaksi tadi ada nggak yang Pak Sumarlin rasakan masih kurang atau menjadi beban? Pertama Bu, karena ini dengan rekan sejawat, mungkin ada hal yang mungkin belum disampaikan ketika dalam proses ini diskusi. Tentu ada mungkin yang masih bagaimana meningkatkan motivasi siswa, kemudian tadi bagaimana meningkatkan fokus siswa ketika berada di kelas.
itu sepertinya menjadi beban khusus yang sulit memang bagi setiap pendidik untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Jadi tidak hanya pada rekan sejawat saya, termasuk saya juga ketika di jenjang kritis seperti yang disampaikan oleh rekan saya tadi, itu memiliki masalah yang sama. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi kami. Masih menjadi persoalan seperti ini. Terus kalau menurut Pak Sumarlin, kira-kira apa yang akan Pak Sumarlin lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Seperti yang dilakukan oleh rekan sejawat yang menjadi beban tadi, karena mengatasi masalah siswa ini tadi ini masalah beban dengan dia atau beban dengan siswa? Masalahnya tadi Pak Sumarlin itu sebagai observator Jadi dia menjadi beban apa Tadi kira-kira? kan Pak Sumarlin bilang kan banyak pertanyaan kadang tidak terlewatkan. Oh iya. Kan mungkin perlu relax. Oh iya. Itu. Ya, saya ulang jawab pada Bu ya. Yang jadi beban karena kita berdiskusi dengan rekan sejawat, sepertinya masih kaku ketika kami melakukan diskusi sehingga melakukan coaching ini, sehingga ada beberapa hal yang terlewat ketika dalam proses penyampaian. Mungkin nanti perlu suasana yang lebih rileks dan lebih santai sehingga apa unek-unek yang perlu disampaikan itu bisa dikeluarkan. Tapi biasanya berarti Pak Sumarlin perlu suasana santai ya, rileks ya. Betul Bu. Selain itu mungkin Pak Sumarlin bisa lakukan di tempat yang lebih terbuka ya. Artinya ketika nanti dalam suasana yang lebih rileks kemudian lebih santai, tentu masih ada hal-hal yang lebih banyak lagi bisa kita keluarkan atau bisa didiskusikan sehingga semua permasalahan itu bisa diselesaikan. Sangat bagus sekali. Nah, dari pertemuan ini Pak Sumarlin, kira-kira apa yang Pak Sumarlin rasakan atau apa yang Pak Sumarlin dapatkan setelah observasi? Alhamdulillah Bu, setelah saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat, pertama dengan rekan sejawat tadi setelah saya melaksanakan observasi, saya tahu permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat. Itu juga sebenarnya tidak menjadi persoalan dia, tetapi juga menjadi persoalan saya dulu ketika kami mengajar di jam-jam itu adalah persoalan. Nah, kedua dari hasil observasi itu alhamdulillah saya menjadi lebih tahu lagi terkait kekurangan, kemudian apa yang harus saya laksanakan ketika kami melaksanakan proses pembelajaran nanti di kelas. Banyak hal-hal yang tidak kami ketahui sebelumnya. Dengan kegiatan seperti ini akhirnya kita tahu apa yang perlu kami laksanakan berikutnya. Itu sudah punya rencana ke depannya ya. Untuk ke depannya kita lebih baik lagi, habis sudah ada perubahan, kita akan bertemu kembali nanti di PI 6 ya, masing-masing ya. Di PI 6, kemudian kita akan bertemu lagi di Lokakarya 5. Dan kalau ada kendala-kendala nanti Pak Sumarlin bisa chat atau telepon ibu sehingga kendala-kendala yang dihadapi Pak Sumarlin bisa teratasi dan tidak menjadi beban sendiri sedang berbagi. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kunjungan dan dukungan Ibu dalam kegiatan ini, sehingga apa yang tadi saya sampaikan saya sebelumnya tidak tahu, akhirnya sekarang menjadi tahu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas Sama-sama ya Pak Sumarlin ya, semoga sehat selalu, tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya. Lagi satu kali ini kegiatan kita. Baiklah Pak Sumarlin, karena kegiatan pasca observasi ini sudah kita lakukan, Pak
suami juga ada kegiatan berikutnya, saya juga ada kegiatan di sekolah. Jadi, Terima kasih banyak sekali lagi atas sama-sama.